Tapi masih belum bisa dikeluarkan nih. Sebenarnya ada apa sih di pelabuhan dan di bea cukai? Nah, pada saat kita transit PIB, dapat kode billing, importir bayar kode billing, dapat tuh respon penjalurannya langsung SPPB. Kalau kita belum melakukan pembayaran, barang itu nggak bisa proses lebih lanjut, jadi akan stuck. Jadi kita diwajibkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Halo guys, jadi hari ini kita udah bersama dua karyawan PT Andalan nih yang sangat profesional dan berpengalaman di bidangnya. Yang pertama ada Mbak Ade Yuliani. Halo. Dan yang kedua ada Mbak Lelian di sini. Nah, di sini tema kita pada hari ini adalah membahas mengenai barang-barang yang sebenarnya udah sampai di pelabuhan nih Mbak, tapi masih belum bisa dikeluarkan nih. Sebenarnya ada apa sih di pelabuhan dan di bea cukai? Penyebabnya apa sih Mbak Ade? Kenapa barang-barang tersebut tidak bisa keluar dari pelabuhan dan bea cukai? Nah, biasanya nih kalau kita ngomongin apa sih kendalanya gitu, biasanya itu ada masalah di dokumen salah satunya. Jadi dalam dokumen pengiriman itu ya Mbak harus 1:1, datanya tuh harus sama. Contohnya kayak di invoice, BBL, di packing list, sama apalagi kalau ada COO itu dokumennya semua harus match, harus sama gitu. Berarti nanti kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan kecil nih, kayak typo ataupun salah submit dokumen, itu tuh berpengaruh besar banget ya Mbak De? Ngaruh karena kayak misalnya quantity, jenis barang, deskripsi itu semua harus sama gitu. Oh Jadi gitu. kayak misalnya kalau kita ngomongin HS code nih, penetapan HS code itu bisa mempengaruhi tarif dan bea cukai akhirnya menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan. Oh. Even kesalahan kecil juga harus diperbaiki ya, jadi harus sama, jadi harus 1:1 seperti itu. Terus kalau misalkan untuk sistem penjalurannya ini nih Mbak Leli, gimana sih sebenarnya sistem penjaluran yang berlaku di Indonesia? Secara umum tuh proses pemeriksaan itu ada dua nih, jalur hijau sama jalur merah. Jalur hijau itu bisa proses pengeluaran barang tanpa dilakukan pemeriksaan fisik. Gimana sih skenario-nya tuh Mbak Lel? Skenario-nya pada saat kita transit PIB itu dengan catatan semua dokumen seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ade tadi sudah clear dan clean. Nah, pada saat kita transit PIB dapat kode billing, importir bayar kode billing, dapat tuh respon penjalurannya langsung SPPB. Nah, itu disebut dengan respon hijau. Jadi kita sebagai forwarding kita bisa melakukan proses clear out dari pelabuhan. Udah selesai nih. Nah, jika dia dapat respon merah, gimana tuh cara baca identifikasi respon merahnya Mbak Ler? Pada saat transit PIB mereka bayar dapat tuh responnya SPJM. Nah, apa yang dilakukan pada saat kita lakukan SPJM itu barangnya harus diverifikasi lagi, selain dokumen juga barangnya dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, setelah semua prosedur itu selesai, baru boleh kita proses clear out dari pelabuhan. Tentu saja waktunya lebih lama ya, gitu. Kalau untuk perkiraan waktu dari proses jalur merah nih Mbak Leli, kira-kira berapa hari sih? Itu yang seperti tadi kita jelaskan, dia akan lebih lama dari hijau karena itu bagian dari proses pemeriksaan itu sendiri. Nah, itu timelinenya kalau hijau itu bisa 1-2 hari bisa langsung clear out. Kalau dia merah, karena kita nunggu antrian pemeriksaan fisik oleh bea cukai, petugas yang melakukan pemeriksaan, nah itu membutuhkan waktu estimasi 5-7 hari lah, seperti itu. Berarti lumayan takes time ya? Lumayan, makanya apalagi di sekarang ya banyak random dari kebijakan dari bea cukai, Kementerian Keuangan dan semua komoditi-komoditi itu lagi di highlight nih poin. Jadi rata-rata pada dimerahin nih sama bea cukai gitu untuk verifikasi ya, seperti itu. Makanya balik lagi ke masalah dokumen. Ya, betul. Saat dilakukannya pemeriksaan itu antara sudah pemeriksaan barang nih, barang udah siap diperiksa. Bea cukai akan memeriksa berdasarkan dokumen. Betul. Jadi kalau antara dokumen dan barang itu nggak sesuai, itu akan jadi temuan. Jadi temuan dan potensi untuk kena SPJM yang tadi kita bicarakan, seperti itu. Gitu. Makanya pentingnya dokumen itu harus sesuai. Itu KPI pertama ya, gitu. Terus setahu aku nih Mbak, kalau misalkan SPJM atau jalur merah tadi tuh kan akan dilakukan proses pembayaran ya. Nah, untuk pembayaran itu sendiri nih, apakah kita bisa pembayaran di awal atau justru kita bisa ngutang dulu lah istilahnya ke bea cukai gitu. Pembayaran impor duty ya, jadi ya. Nah, jadi kalau pembayaran yang dilakukan ke kas negara untuk dalam rangka impor nih, itu harus dilakukan pembayarannya di awal Jan. Jadi misalnya ada selisih atau kekurangan pembayaran, itu harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, baru barang bisa diproses. Jadi misalnya contohnya kayak tadi ngomongin SPJM, bisa jadi setelah pemeriksaan
Bea Cukai menetapkan penentuan kembali nih yang biasanya disebut SPTNP gitu. Nah dari situ kalau kita belum melakukan pembayaran, barang itu nggak bisa proses lebih lanjut, jadi akan stuck. Jadi kita diwajibkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Begitu ternyata. Betul, karena memang prosedur stepnya di sistemnya itu harus dilakukan pembayaran dulu supaya kita bisa lihat respon lanjutannya seperti apa. Yes. Apakah hijau atau merah itu lagi tadinya nih, seperti itu. Terus terkait dengan izin nih Mbak, karena kan Indonesia ya pasti ada izin-izin dan regulasi kan. Oh ya pastinya. Apakah hal-hal itu tuh kadang-kadang jadi kendala tersendiri seperti itu? Jadi kendala itu tidak ya, mungkin kalimatnya adalah harus dipenuhi karena masing-masing importir atau eksportir pasti sudah tahu jenis komoditi barang apa yang mau diekspor atau mau diimpor. Nah sebelum melakukan itu pasti konsaini atau pemilik barang harus tahu tuh HS code yang digunakannya apa. Nah dari HS code itu seperti yang Mbak Ade jelaskan di awal bahwa harus ditentukan untuk dokumennya juga. Nah, termasuk di dokumennya adalah termasuk impor permit itu. Jadi kalau misalnya HS code-nya komoditi barangnya itu elektronik, makanan, besi baja, apapun itu. Nah, kita harus cek dulu nih secara teknikly kita cek dulu regulasinya itu impor permit apa yang harus dipenuhi. Banyak nih, ada BPOM, karantina, PI tekstil, PI besi baja dan lain sebagainya. Dan itu harus dipenuhi. Tanpa itu kita tidak bisa melakukan proses clearance baik kita sebagai perwading atau sebagai si pemilik barang. Seperti itu. Nah, terus yang perlu ditambahin nih Jan, kalau ngomongin izin itu kita kan bisa cek berdasarkan HS code. Di situ ada keterangannya, ini border atau post border nih. Betul. Di situ ada bedanya, makanya bukan cuma ini kena latas nih. Jadi sebagai forwarder kita juga bisa menyampaikan kepada pihak importer ini border atau post border. Iya, betul. Jadi di situ kita bisa lihat efektifnya seperti apa nih customer mau arrange pengiriman ini. Jadi kita bisa kasih solusi, bisa kasih advice yang paling tepat lah sesuai kebutuhannya customer. Iya, betul. Itu betul sekali, setuju sekali. Jadi hal-hal yang sering luput nih atau menjadi kendala dalam kegiatan ekspor impor tuh sebenarnya di komunikasi ya Mbak Ade. Yes, komunikasi dan koordinasi. Jadi komunikasi sama koordinasi itu penting antara forwarder dan importir atau eksportirnya nih. Betul. Jadi komunikasi itu harus dilakukan di awal, harus clear supaya nanti selanjutnya nih prosesnya bisa lancar gitu kan. Karena yang kita akan hadapin selain ada pemeriksaan dokumen yang harus match, juga nanti kalau misalnya ada perbedaan bisa jadi SPJM, bisa timbul notul gitu. Iya, bisa timbul high cost scan dan sebagainya seperti itu gitu. Berarti setelah aku ambil nih intinya dari pembicaraan kita hari ini, memang sebenarnya masalah-masalah kecil itulah yang bikin masalah tersebut jadi besar. Betul. Dan adanya ketidakseimbangan komunikasi dan kurang paham dari importir sama freight forwardernya itu yang bikin banyak sekali permasalahan ketika kita melakukan pengiriman barang atau pengeluaran barang gitu ya Mbak Ade, Mbak Leli. Jadi makanya nih guys, kalau misalkan kalian mau ngirim barang atau mau ekspor barang ke luar negeri, kalian harus pilih freight forwarder yang bisa diandalkan. Seperti Andalan, karena Andalan udah punya pengalaman puluhan tahun untuk menjadi freight forwarder di Indonesia, dan bisa dihubungi kontak di atas kalau misalkan berminat untuk melakukan importasi ataupun eksportasi dari Indonesia, karena Andalan bisa diandalkan.